skill lab pengambilan darah vena. Pertama-tama, kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengambilan darah vena. Yang pertama adalah spade disposable. Volume dari spade disposable ini tergantung dari volume darah yang akan kita ambil. Kemudian yang berikutnya adalah tabung penampung. Tabung penampung yang kita gunakan tergantung jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah tabung penampung dengan antikoagulan ETA. Ini adalah tabung penampung yang digunakan untuk pemeriksaan darah rutin. Yang berikutnya adalah tabung penampung tanpa antikoagulan atau green yang digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik. Dan yang ketiga adalah tabung penampung dengan NaCitrat yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan koagulasi. Alat yang berikutnya adalah tourniquet. Kemudian kita juga membutuhkan swab alkohol, kemudian plester untuk nanti menutup luka. Selain itu, kita juga membutuhkan pengkot untuk tempat kotoran yang sudah kita gunakan. Kemudian ada duk berlubang. Dan yang terakhir, kita membutuhkan sarung tangan disposable. Sebelum kita melakukan tindakan pengambilan darah, maka kita harus melakukan sapa dan salam kepada pasien, kemudian melakukan konfirmasi terhadap identitas pasien, dan yang berikutnya adalah menjelaskan tujuan pemeriksaan serta meminta info konsen kepada pasien. Langkah berikutnya, kita akan melakukan cuci tangan cara WHO 6 langkah sebelum kita memakai handscoon. Cuci tangan bisa menggunakan sabun, bisa juga dengan menggunakan hand scrub. Kali ini kita akan menggunakan hand scrub. Yang pertama, kita tuangkan hand scrub ke dalam telapak tangan secukupnya. Kemudian gerakannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir. Setelah itu, kita biarkan tangan kita kering. Setelah tangan kita kering, maka kita menggunakan handscoon. Langkah berikutnya adalah memasang tourniquet di lengan yang akan diambil darahnya. Selama proses pengambilan darah yang nanti akan kita praktekkan di sini, saya tidak akan menggunakan alas atau duk ini karena settingannya ini adalah dengan menggunakan kursi pengambilan sampel atau tempat tidur pengambilan sampel sehingga sudah memenuhi syarat. Tourniquet kita pasang kurang lebih 10-15 cm dari lokasi di mana darah itu akan kita ambil. Pertama, kita longgarkan tourniquet dulu, kita kencangkan tourniquet jika pengambilan darah sudah siap dilakukan. Berikutnya, kita akan melakukan desinfeksi di area yang akan kita lakukan pengambilan darah dengan menggunakan kapas alkohol atau swab alkohol seperti ini. Sebelum melakukan desinfeksi, kita minta pasien untuk mengepal-ngepalkan tangan seperti ini supaya pembuluh darahnya kelihatan jelas. Setelah itu, kita minta pasien untuk mengepalkan tangan dengan ibu jari ada di dalam seperti ini. Kemudian kita lakukan pengencangan dari tourniquet supaya pembuluh darahnya terlihat lebih jelas. Kemudian kita pastikan di area mana kita akan melakukan penusukan untuk pengambilan darah. Setelah itu baru kita lakukan desinfeksi di area yang akan diambil dengan gerakan sentrifugal atau memutar dari dalam ke arah luar. Kita buang kapas alkohol yang sudah kita gunakan ke dalam pengkop. Berikutnya kita akan melakukan pengambilan darah. Untuk melakukan pengambilan darah, kita harus memastikan bahwa spade yang akan kita gunakan itu masih tertutup rapat. Kemudian kita buka. Selanjutnya pastikan bahwa vakum dari spade ini bekerja dengan baik, seperti ini. Kemudian kencangkan jarum supaya tidak terlepas pada saat digunakan untuk mengambil darah. Dengan demikian spade kita siap untuk digunakan mengambil darah.
Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan darah. Pada saat melakukan pengambilan darah, pastikan bahwa ujung jarum yang terbuka itu menghadap ke atas. Kemudian, tadi sudah kita pastikan di pembuluh darah mana akan kita suntikan. Kemudian kita masukkan jarum dengan sudut kurang lebih 30-45 derajat. Kemudian kita lakukan aspirasi. Jika sudah tampak darah yang keluar, maka kita lepaskan tourniquet. Kemudian kita minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Kemudian kita tarik. Kita hisap darah sampai sejumlah volume yang kita butuhkan untuk pemeriksaan. Tentang sudut penusukan, sebenarnya tidak harus fix 45 derajat. Kita menyesuaikan sudut penusukan tersebut dengan letak dari pembuluh darah. Jika pembuluh darahnya itu agak lebih ke dalam, maka sudutnya itu jauh lebih besar atau lebih menungging jarumnya. Sementara jika pembuluh darahnya itu letaknya agak di atas, maka kita sudutnya itu untuk penusukannya itu jauh lebih kecil atau lebih mendatar. Pada saat menarik, pastikan untuk melakukan fiksasi agar jarum dan spet tidak ikut terangkat keluar dari pembuluh darah. Setelah mendapatkan darah sejumlah volume yang dibutuhkan, maka kita akan menarik jarum dan spet keluar dari pembuluh darah dengan cara meletakkan kapas alkohol di atas bekas tusukan. Kemudian kita tarik jarum keluar perlahan sesuai dengan arah sudut masuknya jarum. Kemudian kita tekan bekas tusukan dan kita pastikan tidak ada darah yang keluar dari bekas tusukan. Setelah kita pastikan tidak ada darah yang keluar dari bekas lubang tusukan, maka kita tempelkan plester untuk menutup bekas lukanya. Selanjutnya, kita akan memasukkan darah yang sudah berhasil kita ambil ke dalam tabung penampung. Kali ini kita akan memasukkan ke dalam tabung dengan antikoagulan ETA karena yang diminta adalah pemeriksaan darah rutin. Untuk memasukkan darah ke dalam tabung, maka kita harus membuka jarum dari spet ini dengan cara seperti ini. Kemudian kita buka tutup tabung. Setelah itu, kita alirkan perlahan-lahan darah melalui dinding tabung. Kemudian kita tutup kembali tabung penampung. Jangan lupa untuk menghomogenkan darah dengan cara membolak-balik seperti ini kurang lebih 8-10 kali supaya darah bercampur dengan antikoagulan. Tahap berikutnya kita akan menuliskan identitas pasien ke dalam tabung. Identitas yang dituliskan di sini minimal terdiri dari 3, nama, umur, dan nomor rekam medis. Setelah menuliskan identitas, maka jangan lupa untuk membereskan alat dan bahan. Yang pertama, tentu saja kita ambil tourniquetnya, kita kembalikan ke tempat semula. Kemudian kita ambil bengkok yang berisi kotoran. Kita buang spet dan jarum ke dalam box khusus untuk pembuangan benda tajam. Kemudian untuk yang lainnya kita buang ke tempat sampah medis. Setelah pengambilan darah selesai, maka kita akan melepas handscoon dan kemudian nanti akan melakukan cuci tangan cara WHO lagi. Setelah handscoon kita lepas, maka kita buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya, kita akan melakukan cuci tangan lagi secara WHO dengan menggunakan hand soap. Demikian tadi skill pengambilan darah vena dari saya, Dr. Wahyu Siswan dari SPPK. Selamat belajar!